Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci dan pedoman hidup untuk manusia. Al-Qur'an berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga berisi akidah, ibadah, muamalah, persoalan hukum, sejarah, dan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peringatan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut, yaitu surat Al-An'am ayat 102, yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut, mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan alam dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi, kita wajib menyembah kepadanya. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menghafal nama-namanya. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. 1. Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil, tidak ada sedikit pun yang luput dari pandangannya. Bahkan, seluruh alam semesta ini dapat dipantau olehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 18, yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. 2. Al-Adil, yang artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil karena Allah Subhanahu wa taala selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Dia bersifat bersih aniaya, baik dalam hukumnya maupun dalam perbuatannya. Di antara hukumnya mengenai hak hamba-hambanya adalah bahwa tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan, dan hasil dari segala usahanya itu akan dilihatnya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah menjalankan kewajiban untuk memberikan hak orang lain, menjadi pemimpin yang amanah, berteman dengan siapa saja, menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu, mencintai anggota keluarga tanpa berat sebelah. 3. Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia adalah terbatas dan bersifat sementara. Keagungan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal, semua waktu dan setiap tempat hingga manusia tak akan mampu menandinginya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah dipengaruhi sedikit pun oleh ulah makhluknya. Seandainya saja seluruh penduduk bumi dan langit tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala,
maka hal itu tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, seluruh penduduk di bumi dan langit takut menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Agung karena zatnya sendiri, bukan karena dukungan makhluk lain. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung adalah bersikap rendah hati dan tidak sombong, menghormati orang lain, tidak bersikap arogan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Anak-anakku